Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menontonnya. Dan apa kabar para netizen yang budiman? Kali ini di channel saya ini saya tidak akan dulu mengupload sebuah video pertandingan catur, melainkan saya terbuka untuk melakukan klarifikasi atau berstatement seperti apa yang dikatakan Om Deddy semalam. Karena jujur, semalam saya mendapat notifikasi dari podcast Om Deddy Corbuzier, dan beliau mengupload sebuah video yang menyatakan bahwa yang mengabarkan bahwa ada seorang, entah itu wanita atau pria, yang datang ke Mabes Polri membawa senjata dan meneror, tentunya bermaksud untuk meneror. Tetapi kita ketahui bahwa dari video Om Deddy, kita tidak tahu pasti bahwa itu senjata asli atau senjata mainan atau airsoft gun. Kan dari penjelasan Om Deddy, setelah di zoom si senjatanya, yaitu pistolnya, spesifikasinya lebih ke airsoft gun. Dan jika itu benar dan berita yang dibawakan oleh Mas Om Deddy itu benar, maka ini orang sangat-sangat tidak punya akal sepertinya. Karena kita tahu jika kita menodongkan senjata atau bahkan mengangkat senjata, yang senjata itu asli atau mainan, apalagi airsoft gun itu senjatanya mirip seperti aslinya, mirip, tapi yang jelas dengan peluru yang tidak sama, peluru yang tidak akan mematikan korban, paling hanya luka. Sedangkan dia, si pelaku, pasti mati karena secara otomatis, secara refleks, para polisi pasti akan menembak ketika ada ancaman, baik itu hanya mengangkat senjata atau bahkan menodongkan senjata yang asli atau palsu. Tapi maksudnya di sini karena airsoft gun kelihatannya akan seperti senjata asli, sehingga polisi akan refleks untuk menembak kembali atau menembak balik si pelaku, dan tentunya ya pasti kematian yang akan menjemputnya. Dan ini salah satu tindakan yang sangat bodoh sekali. Dan kita tahu bahwa dari video yang Om Deddy bawakan, kita bisa mengetahui bahwa Indonesia sekarang sedang mengalami krisis. Krisis apa? Krisis pemahaman. Krisis pemahaman Islam tentunya, karena mereka yang melakukan terorisme, radikalisme itu menyatakan diri mereka itu muslim dan berkeyakinan bahwa dengan melakukan terorisme, dengan melakukan teror, melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu akan membawa mereka ke surga. Ya memang benar, dalilnya ada bahwa jihad itu adalah amalan yang paling besar dalam Islam. Orang yang mati syahid atau mati dalam berjihad, jelas balasannya adalah surga dan tanpa hisab. Jadi itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita garis bawahi jihad yang mereka fahami, yang mereka yakini. Para ulama juga sepakat bahwa jihad yang para teroris itu gaungkan, yang para teroris itu aksikan, yang para teroris itu lakukan, itu salah kaprah. Baik itu bertujuan untuk meneror atau membunuh non-muslim atau kafir, itu salah besar. Karena apa? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa hadis dari Rasul SAW,
bahwa ancaman untuk seorang yang membunuh seseorang non muslim atau kafir yang dalam perjanjian atau muahad, maksud dalam perjanjian di sini adalah si kafir ini, si non muslim ini mentaati peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Di konteks ini adalah pemerintah muslim. Dan tentunya dalam pembahasannya adalah Indonesia, karena terjadi di Indonesia. Jika Kristen atau non muslim atau siapapun, yang penting non muslim, yang dibunuh, yang diteror, baik itu perorangan atau kelompok, maka justru ini bukan dinamakan jihad. Karena apa? Sekarang si pelaku teror tersebut yang meneror atau membunuh kafir, maka diancam oleh Allah dengan neraka. Jelas di sini bahwa aksi tersebut bukan aksi jihad. Aksinya bukan jihad, orangnya bukan mujahid, dan matinya bukan syahid. Jadi kepada teman-teman netizen yang budiman, mari gaungkan kembali dan katakan tidak untuk terorisme dan radikalisme. Karena memang benar kata Om Deddy, jika keadaan ini terus berlanjut, Indonesia ini akan jadi apa? Anak cucu kita akan gimana nantinya? Jika pemahaman-pemahaman seperti ini yang salah kaprah ini merajalela, menyebar luas, akan seperti apa nantinya? Maka dari itu, siapapun kita, baik artis atau bukan, atau seperti saya, masyarakat biasa, kita gaungkan kembali, katakan tidak untuk terorisme dan radikalisme. Terlepas dari yang sudah terjadi, kita bisa jadikan pelajaran, dan kita tatap masa depan dengan cara apa? Dengan mensosialisasikan kembali bahwa radikalisme dan terorisme itu tidak benar, baik apapun agamanya, apapun golongannya, apapun organisasinya. Jika organisasi itu memberikan pemahaman yang benar, dan orangnya yang diberikan pemahaman itu menerima dengan pemahaman yang benar pula, maka tidak akan ada radikalisme dan terorisme. Karena jelas dalam Islam sendiri itu tidak dibenarkan. Karena jihad itu bukan seperti itu. Jihad fisabilillah itu bukan seperti itu. Banyak yang menjelaskan dari para pemuka agama, ustaz-ustaz, kiai, yang menjelaskan tentang pemahaman jihad yang benar. Silahkan cek di YouTube, atau tanyakan ke ustadznya langsung, atau ke kiainya, atau ke habibnya, atau ke siapapun yang lebih paham tentunya. Dan beberapa waktu lalu juga ada statement yang nyeleneh dari seorang pemuka agama Islam tentunya, pemimpin dari organisasi terbesar di Indonesia. Tentunya setelah kejadian teroris ini terjadi, dia menyatakan atau membuat statement yang konteksnya itu menyudutkan seorang atau kelompok. Dan tentu saja statement ini tanpa fakta-fakta ilmiah, tanpa diperkuat dengan fakta ilmiah, sehingga menimbulkan banyak polemik di masyarakat, terutama kepada orang atau kelompok yang merasa disudutkan. Para pemuka agama ini menyatakan bahwa aksi atau pemahaman atau pemikiran radikalisme dan terorisme itu
berasal dari Wahabi Salafi atau Salafi Wahabi atau apalah yang mereka sebutkan, yang mereka tuduhkan. Tapi jujur, saya juga ngaji atau mencari ilmu kepada ustadz-ustadz yang mereka tuduh itu Wahabi. Dan selama saya mengaji, setelah bertahun-tahun saya ngaji kepada mereka, kepada para asatidz yang banyak orang menuduh Wahabi, saya tidak temukan sedikit pun pemahaman yang menuju kepada terorisme atau radikalisme tersebut. Bahkan mereka para asatidz Wahabi sangat menentang keras tindakan-tindakan terorisme, radikalisme. Dan mereka juga menyampaikan dalilnya bahwa terorisme dan radikalisme itu tidak benar. Jihad yang benar itu bukan seperti itu, dalilnya disebutkan tek dan lain sebagainya. Ini dalil sahihnya. Jihad yang benar itu seperti ini. Tidak boleh membunuh yang seperti ini. Tidak boleh membunuh kafir atau non muslim yang muahad, yang dalam perjanjian, yang dia taat kepada pemerintah muslim yang berkuasa. Tidak boleh kita membunuhnya karena ancamannya adalah neraka jika kita melanggarnya. Itu yang para asatidz kita jelaskan, yang para asatidz kita sampaikan di kajian-kajian, di ceramah-ceramah, dakwah-dakwah dan lain sebagainya, artikel dan lain sebagainya. Jadi tuduhan tersebut sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak ada landasan ilmiahnya. Jadi terlepas dari itu semua, yang mudah-mudahan beliau yang berstatement seperti itu, yang menyudutkan, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita semua juga berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu berat. Hidayah itu tidak akan datang sendirinya. Hidayah itu harus ada upaya. Karena jika hidayah datang tapi kita tidak siap menerimanya, percuma. Yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua dan selalu istiqamah di jalan yang benar, di pemahaman yang benar. Tidak seperti mereka-mereka yang melakukan aksi-aksi terorisme dan radikalisme. Terlepas dari itu semua, kita semua selaku warga Indonesia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun kelompoknya, mari kita semua gaungkan kembali, sosialisasikan kembali bahwa radikalisme, terorisme itu tidak benar. Say no terrorism, say no radikalisme. Oke, saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.